Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman menjadi momen penting bagi warga. Biasanya arus mudik dan balik ini juga jadi perhatian karena macet di sejumlah lokasi. Lalu seperti apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk arus mudik dan balik? Bagaimana juga persiapan finansial warga untuk mudik nantinya? Mudik, tradisi tahunan yang sangat dinanti umat muslim ketika menjelang Idul Fitri. Mudik ini diartikan sebagai kegiatan pulang ke kampung halaman. Mudik merupakan momen penting sehingga tidak heran jika memasuki minggu ketika puasa maka mudik sudah mulai dilakukan. Dengan mudik, ini kan merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Indonesia setiap tahun. Dan mudik ini identik dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, khususnya bagi umat muslim. Dan tradisi mudik ini biasanya selalu punya motivasi yang dimana masyarakat kaum urban ingin bertemu dengan sanak keluarga atau kampung halaman yang sempat tidak bisa dilakukan di waktu-waktu kerja. Nah, oleh karena itu, kegiatan mudik ini adalah bagian dari membangun harmonisasi sosial antara masyarakat sebagai pelaku mudik atau kaum urban ke kampung halamannya. Nah, terkait dengan hal yang harus disiapkan, saya kira kalau di dalam konteks aspek secara sosiologis adalah hal yang paling penting adalah dia harus bisa menyiapkan hal yang sifatnya finansial, yang dimana tentu aktivitas mudik ini kan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu penting finansial itu juga dipikirkan. Lalu hal yang kedua itu berkaitan dengan keamanan ya, keamanan di lingkungan tempat tinggal dia di perkotaan. Ini juga harus dipastikan untuk bisa terkunci dengan aman, terus kemudian listrik dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi suatu hal yang nantinya dapat merugikan ketika ditinggal tempat tinggalnya. Nah, tetapi hal yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa dalam konteks mudik ini juga perlu diperhatikan kenyamanan sosial dari si pelaku mudik. Nah, kenyamanan sosial ini berkaitan dengan bagaimana dia bisa melihat lingkungan di sekitarnya. Ketika dia misalnya mengikuti arus mudik ini, dia harus bisa juga menjaga keamanan barang-barang yang dibawanya, khususnya bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pun menegaskan bahwa persiapan angkutan mudik Lebaran 2025 sudah dimulai dengan koordinasi bersama para stakeholder. Pengaturan arus mudik dan balik serta keamanan perjalanan menjadi prioritas utama. Koordinasi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan satu sama lain ya. Pada intinya untuk bahwa kita harus siap dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2025. Saya rasa itu kurang lebihnya, makanya tadi juga tidak terlalu lama kami hanya untuk mengingatkan bahwa kita sebentar lagi sudah akan menghadapi masa mudik, dan masa mudik ini cukup panjang ya, dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 7. Dimana kalau mungkin dari tanggal 21 itu sudah tambah 8 lagi, berarti hampir 2 minggu lebih ya. Jadi kita harus mempersiapkan secara matang dan memperhatikan hal-hal yang detail, yang kecil, supaya tidak menghindari terjadinya hal yang tidak inginkan.
Kementerian Perhubungan bersama Polri telah menetapkan sejumlah titik untuk memantau arus lalu lintas di lokasi-lokasi kritis seperti Pelabuhan Merak, Tol Cikampek Utama, dan jalur-jalur arteri. Menhub juga mengusulkan kebijakan work from anywhere untuk mengurangi kepadatan. Guna mengurangi lonjakan pemudik saat arus balik, pemerintah juga memberikan diskon untuk tarif tol. Diskon ini berlaku untuk seluruh ruas tol yang dikelola Jasa Marga dan Astra. Kementerian Perhubungan juga memastikan kondisi cuaca menjelang dan saat mudik masih terpantau kondusif berdasarkan pantauan BMKG. Namun seluruh pihak terkait akan terus melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan jika terjadi perubahan cuaca yang dapat menghambat perjalanan pemudik. Siap-siap sudah dilakukan pemerintah. Lalu bagaimana dengan warga? Apa yang harus dipersiapkan warga? Jadi perlu dibajetin dulu ya dari uang yang kita punya, mungkin juga ada pemasukan tambahan kayak dari THR atau mungkin dari pemasukan manapun kita anggarin kira-kira berapa sih yang dipakai buat untuk liburan atau mungkin beli tiket, kemudian untuk nanti bagi-bagi THR ke sanak saudara atau mungkin juga ke karyawan kita, itu pertama dibajetin dulu. Nah, kalau persentasenya atau jumlahnya mungkin disesuaikan ya, kira-kira berapa sih tiket perjalanannya, kalau memungkinkan tiket perjalanannya apakah bisa cari promo, kan sekarang ada promo dari perbankan, baik itu dari yang tabungan atau dari promo dari kartu kredit atau mungkin ada promo apapun, ya kita coba maksimalkan. Kemudian juga nyarinya juga jangan mepet ya. Biasanya kalau lagi beberapa periode sekarang kayak gini kita cari mungkin dapat promo. Terus kemudian kalau yang jumlah THR yang untuk karyawan di rumah atau mungkin juga THR buat teman-teman atau saudara-saudara kita sesuaikanlah sama kemampuan kita gitu. Nah, terus kemudian untuk ini juga menjelang ke Lebaran itu biasanya kan ada buka puasa bersama dan lain sebagainya ya. Nah, coba disesuaikan aja. Jangan dipaksain semuanya atau setiap hari harus buka bersama gitu. Tapi disesuaikan aja sama kemampuan kita. Kalau warga sudah siapin apa ya untuk mudik? Kalau tabungan sendiri itu sudah dipersiapkan dari bukan menjelang Lebaran aja ya, tapi dari sebelum-sebelumnya gitu. Tapi untuk tambahan menjelang Lebaran pasti ada. Itu caranya ya kita sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari, terus disisihkan juga untuk sudah dipisah-pisah lah gitu. Untuk mudik, untuk beli baju Lebaran. Terus untuk kasih bagi-bagi THR itu udah dibagi-bagi lah gitu. Kalau aku sendiri sih udah dipersiapin dari setelah lebarannya itu. Jadi habis lebaran nabung lagi dari nol. Jadi selama 1 tahun itu kan pasti dapat gaji setiap bulan. Nah itu disisihin khusus buat pas lebaran nanti gitu. Jadi udah punya persiapan dari 1 tahun yang sebelumnya gitu. Jadi nggak mepet-mepet kayak nunggu-nunggu THR. Aku biasanya itu aku sisihin nih uangnya untuk selama puasa, misalnya ada bukber, terus juga aku kan mau mudik ya rencananya gitu. Udah pasti aku akan menyiapkan THR sih untuk keluarga aku, terutama untuk sepupu, keponakan gitu, dan juga orang tua pastinya. Karena di Ramadan kali ini memang terasa banget ya vibes-nya gitu untuk mudik. Jadi aku lebih ke kelola untuk keluarga aja sih, Kak. Iya, kesehatan fisik. Pasti nomor 1 transportasi, yang kedua dana ya yang pastinya, dan yang ketiga stamina. Tim TV One mengabarkan.